Rohma yang sama sekali tidak merasakan kecurigaan apapun langsung masuk begitu saja ke dalam rumah miliknya. Namun begitu berhasil masuk ke rumahnya, dengan cepat Budi langsung menyerang wanita itu dengan cara mendorong tubuh Rohma hingga membuatnya jatuh tersungkur ke lantai. Hai, di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Tulungagung, Jawa Timur. Nah, daripada kelamaan intro, yuk langsung kita bahas. Nikmatur Rohma atau yang lebih akrab disapa dengan Rohma berusia 45 tahun, merupakan seorang wanita cantik yang telah menikah dan tinggal bersama dengan suami serta kedua anaknya. Ketika anaknya mulai menginjak remaja, pasangan suami istri ini memutuskan untuk menitipkan anak-anak mereka ke sebuah panti asuhan untuk diasuh di sana. Untuk menghidupi keluarga kecilnya, suami dari Ibu Rohma bekerja sebagai buruh serabutan, sedangkan sang istri merupakan seorang ibu rumah tangga yang mengurus keperluan rumah. Menurut warga sekitar, keluarga Rohma digambarkan sebagai keluarga yang harmonis, baik, ramah, dan tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain. Masih menurut penuturan para warga, sepasang suami istri itu juga selalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah ataupun mengaji dengan para jamaah di masjid yang ada di wilayah mereka. Di samping rumah keluarga Rohma, tinggallah seorang pria yang merupakan tetangga mereka bernama Budi Santoso berusia 27 tahun. Untuk kehidupan sehari-harinya, Budi bekerja sebagai seorang pengrajin batu. Menurut pandangan warga sekitar, Budi dikenal sebagai warga yang pendiam, tertutup dan tidak pernah berbaur dengan warga-warga yang lain. Bahkan beberapa tetangga mengatakan, bila mana mereka bertemu dengan Budi, ia selalu menundukkan wajahnya. Namun di balik sisi diamnya, ternyata Budi sudah lama naksir tetangganya sendiri. Beberapa kali Budi sering merayu Ibu Rohma, yang usianya pun jauh lebih tua dibanding dengan dirinya. Perbedaan selisih usianya pun tidak tanggung-tanggung, yakni 18 tahun. Selain itu, Budi juga mengetahui persis bahwa Ibu Rohma sudah memiliki seorang suami. Nah, sebenarnya awalnya hubungan silaturahmi antar tetangga itu berjalan dengan baik seperti tetangga-tetangga lain pada umumnya. Budi juga beberapa kali sering menyapa suami Rohma dan juga ngobrol ke sana kemari dengan suami tetangganya itu. Namun setelah suami dari Rohma mengetahui kalau istrinya seringkali digoda oleh Budi, suami Rohma mulai membangun jarak dengan tetangganya itu. Bahkan beberapa kali ketika disapa ataupun diajak ngobrol oleh Budi, suami Rohma seringkali menghina Budi dengan sebutan si tukang maling. Hinaan yang diucapkan oleh suami Rohma ini ternyata bukan tanpa alasan, karena Budi seringkali kedapatan mengambil air dari masjid untuk keperluan pribadinya. Tentunya ucapan itu membekas di hati Budi, sehingga menimbulkan rasa sakit hati di dalam benaknya. Bahkan pernah pada suatu hari, ketika mereka sedang wudhu di masjid, dengan lantangnya suami Rohma berkata kepada Budi bahwa dirinya merupakan seorang maling dan ucapan itu didengar oleh banyak warga yang lain. Sejak saat itu, Budi yang merasa malu dan sakit hati mulai menyimpan dendam kepada tetangganya itu. Ia pun berniat untuk membalas dendam kepada keluarga Rohma. Satu minggu sebelum melancarkan aksi balas dendamnya, Budi terlebih dahulu mempelajari situasi di rumah keluarga Rohma. Pada 19 Januari 2020, kurang lebih jam 7 malam, Budi lalu masuk ke rumah tetangganya itu melalui pintu samping. Setelah berhasil memasuki rumah tersebut,
Budi kemudian bersembunyi di bawah meja yang ada di ruangan tamu. Kebetulan pada kala itu pasangan suami istri tersebut sedang pergi ke masjid untuk menghadiri acara pengajian rutin dengan warga-warga yang lain. Setelah acara pengajian itu selesai, Rohmah berpamitan kepada suaminya untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Sedangkan sang suami masih berada di masjid bersama dengan beberapa warga yang lainnya. Rohmah yang sama sekali tidak merasakan kecurigaan apapun langsung masuk begitu saja ke dalam rumah miliknya. Namun begitu berhasil masuk ke rumahnya, dengan cepat Budi langsung menyerang wanita itu dengan cara mendorong tubuh Rohmah hingga membuatnya jatuh tersungkur ke lantai. Melihat sang lawan sudah terjatuh, Budi segera memukuli wajah Rohmah menggunakan kursi kecil yang memang sebelumnya berada di ruang tamu rumah tersebut. Meskipun sudah berkali-kali dipukul dengan kursi itu, ternyata Rohmah masih hidup walaupun sudah dalam kondisi yang tidak berdaya. Budi kemudian memutar otak sejenak, kemudian memutuskan untuk mengambil sebuah bor tangan berukuran cukup besar dan juga kunci tang yang kebetulan tergeletak tidak jauh dari posisinya saat itu. Dengan benda-benda itulah, Budi lagi-lagi memukulkan bor dan tang itu ke bagian kepala Rohmah berkali-kali, hingga bagian kepala itu mengeluarkan cukup banyak darah hingga akhirnya membuat wanita itu meninggal dunia di tempat. Setelah mengetahui jika tetangganya itu sudah tiada, Budi sempat tertegun sesaat, sambil memikirkan sebuah ide untuk memperkosa jasad wanita yang telah lama digodanya itu. Ia sempat membuka baju Rohmah sedikit demi sedikit. Namun ide itu kemudian diurungkan oleh Budi karena takut jika suami Rohmah tiba-tiba saja pulang ke rumah. Karena tidak jadi memperkosa tubuh wanita itu, Budi bergegas mengunci pintu dari dalam rumah dan kemudian kabur meninggalkan rumah tetangganya itu melalui pintu samping. Sekitar jam 8.30 malam hari, suami Rohmah yang telah sampai di rumah tersebut merasa sedikit curiga sebab pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam. Ia pun langsung mengetuk pintu itu berkali-kali namun tidak ada respon apapun dari dalam. Suami Rohmah kemudian membuka paksa jendela bagian samping rumah dan berusaha untuk memasuki rumah itu melalui jendela. Setelah berhasil masuk ke rumah itu, alangkah terkejutnya ia ketika melihat sang istri sudah tergeletak tidak bernyawa di ruang tamu. Melihat pemandangan horor di hadapannya, suami Rohmah bergegas keluar dari rumah itu untuk memberitahukan warga sekitar tentang keadaan istrinya yang sudah bersimpah darah di rumah mereka. Salah seorang tetangga berinisiatif untuk melaporkan penemuan itu ke kantor polisi terdekat. Aparat kepolisian yang menerima laporan itu pun segera menuju ke TKP. Setibanya di lokasi, aparat kepolisian langsung mengamankan TKP dari para warga yang sudah berjejer di sana untuk melihat langsung kejadian tersebut. Pihak berwajib dari Polsek dan Polres Tulungagung juga segera melakukan olah TKP sementara untuk mencari bukti-bukti terkait kasus ini. Berdasarkan hasil olah TKP diketahui bahwa tidak ada barang berharga di rumah tersebut yang hilang. Aparat kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya sebuah kursi kayu, bor, tang, dan pakaian. Pihak berwajib segera mengevakuasi tubuh korban ke rumah sakit terdekat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, aparat kepolisian juga sempat memintai keterangan dari suami korban selaku saksi mata yang menemukan korban pertama kali serta beberapa tetangga di sekitar rumah tersebut. Aparat kepolisian juga sempat melakukan interogasi singkat kepada Budi yang memang merupakan tetangga samping rumah korban. Dari hasil pemeriksaan singkat itu, aparat kepolisian langsung menaruh kecurigaan terhadap Budi Santoso. Kecurigaan itu dimulai setelah melihat sikapnya yang memilih tetap berada di kamar saat tetangga samping rumahnya tewas terbunuh. Padahal saat itu aparat kepolisian tengah berbicara dengan kedua orang tuanya untuk mencari informasi tentang kasus tersebut. Berdasarkan hasil autopsi diketahui bahwa penyebab kematian adalah hantaman benda tumpul di bagian kepala yang mengakibatkan pendarahan.
Nah, tim Inavis dari Polres Tulungagung yang menangani kasus ini juga sempat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan barang-barang tersebut ditemukan sidik jari milik terduga pelaku dalam kasus ini. Setelah dilakukan pemeriksaan dan identifikasi, sidik jari tersebut diketahui milik Budi Santoso berusia 27 tahun. Dengan adanya bukti yang valid, aparat kepolisian langsung menjemput Budi di rumahnya. Ia pun langsung digiring menuju ke kantor polisi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dalam interogasi yang dilakukan oleh tim penyidik, Budi mengaku semua perbuatannya. Ia mengaku kalau sudah lama menaruh dendam kepada keluarga tersebut karena sakit hati dengan perkataan dari suami korban yang sering menghina dirinya sebagai maling. Padahal menurut Budi selama hidupnya ia hanya mengambil air dari masjid 1 kali saja. Selain itu Budi juga mengakui ada unsur asmara di dalam pembunuhan tersebut. Ia menjelaskan kalau sebenarnya dirinya sudah sejak lama menyimpan perasaan dengan tetangganya itu. Namun dia hanya bisa berangan-angan saja karena Rohma sudah memiliki seorang suami. Atas perbuatannya tersebut, Budi Santoso resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Tulungagung secara virtual. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun kepada Budi Santoso karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melanggar tindak pidana pembunuhan. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.